Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam untuk Sobat Trader HSB Investasi. Perkenalkan, saya Freddy selaku salah satu wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka, yang dimana malam ini saya akan membawakan beberapa informasi dan tentunya akan dibantu sama rekan kami, Bapak Denny Al-Ghani. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan yang nantinya bisa disampaikan, rekan-rekan Sobat Trader HSB silakan bisa langsung cantumkan untuk informasi ataupun yang akan ditanyakan melalui kolom komentar, nanti akan kami bantu jawab satu persatu. Kira-kira begitu. Untuk malam ini kami akan membawakan informasi, terdengar ya? Oke, baik. Untuk malam ini judul dari materi Zoom adalah rangkuman trading di dalam 1 bulan Mei kemarin, ya, di bulan-bulan Mei kemarin, di mana dari awal bulan sampai hari ini banyak sekali kejadian-kejadian market, baik dari segi teknikal, baik dari segi fundamental, walaupun kalau misalnya kita lihat di beberapa sesi fundamental itu hasil yang diberikan selalu berbanding terbalik dengan teknikal yang dirilis, kira-kira seperti itu. Nah, nantinya kami meminta untuk rekan-rekan spot trader yang join malam ini, sekiranya silahkan nih, apakah ada pertanyaan, apakah kalian mempunyai pendapat, ataukah kalian mempunyai informasi, nanti kita bisa saling sharing. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Arif Rahman, Bapak Muhammad Hussein, Bapak Razif, Bapak Lid No Limit, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada informasi ataupun yang akan mau ditanyakan, silakan langsung masukkan saja di kolom chat komentar, biar kita pilih-pilih nih yang kiranya memang pertanyaannya yang berbibit dan berbobot, ya, supaya semua materinya bermanfaat untuk rekan-rekan Sobat Trader. Kira-kira begitu. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Trader saat ini? Tidak ada. Tidak ada ya, karena kalau misalkan di hari ini Bank Holiday, market akan tutup lebih awal khususnya untuk produk selain forex. Kalau forex dia tutupnya seperti biasa. Hanya saja untuk di produk US stock dia tidak ada perdagangan, ya. US stock seperti saham Alibaba ataupun seperti Google, seperti PFA ataupun seperti vaksin Pfizer, dia juga tidak ada perdagangan. Jadi kalau misalkan rekan-rekan memang mau transaksi di forex, mungkin bisa memaksimalkan waktunya sampai nanti close market di jam 4 pagi. Kalau untuk di emas, minyak, dia pun akan tutup lebih cepat. Ya, yuk mari kita tunggu untuk pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya langsung alihkan saja nih ke Bapak Denny. Skip ya ini ya. Tidak ada pertanyaan? Skip, Pak. Oke, baik. Jika begitu, silakan Bapak Denny. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ferdi ya selaku wakil pialang Handal Semesta Berjangka Investasi. Terima kasih atas partisipasinya dan sobat trader atau rekan-rekan Pak Arif. Halo Pak Arif, gimana kabarnya Pak Arif? Sudah bergabung di ASB semenjak kapan nih Pak? Mungkin bisa sharing-sharing. Tenang, di sini jangan ini ya, anggap aja kita sesama trader yang sharing-sharing keluh resah kesahnya disampaikan. Semoga dengan kita sharing ilmu yang saya miliki bermanfaat ke depannya buat trader kita. Gimana Pak Arif kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, untuk domisili mana nih Pak? Jogja, Pak. Jogja. Saya bergabung udah lama, Pak. Udah lama? Oke. Bulan apa? Bulan September 2022 kayaknya. Iya, Pak, saya masih ingat ya Pak. Saya masih ingat nih. Pak Arif ini, September ya. Pak Arif ini luar biasa nih, trader yang luar biasa Pak Arif ya. Yang belum menyerah Pak Arif ya. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Gimana? Sampai sekarang tuh susah ini, susah apa namanya? Susah kontrol aja, Pak. Kayak kontrol nggak sabar aja gitu loh, Pak. Oke. Gitu. Oke, berarti timing untuk mencari entry point-nya ini masih ini Pak ya, masih belum. Nanti saya berikan kisi-kisinya ya. Jadi Bapak di sini masih ngejar waktu ketika Buris, wah siap-siap langsung sell gitu ya. Pokoknya buru-buru ya.
Oke, baik, itu apa hal yang sangat sulit Pak untuk bagi trader ya. Itu memang itu membutuhkan jam terbang. Seiring waktu intuisi akan terlatih. Ya, baik. Di sini terdapat wah ini Pak Muhammad Hussein Arya Kusuma. Bagaimana kabar Bapak Pak? Mungkin boleh di open mic-nya Pak, kita sharing-sharing aja di sini, jangan sungkan. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Untuk domisili di mana Pak Muhammad Hussein? Saya di Jakarta. Jakarta. Ini sudah bergabung dengan SD sudah berapa lama nih? Bulan Januari 2023. Januari 2023. Ini pertama kali untuk trading Pak di HSB atau sebelumnya sudah ada pengalaman? Pengalaman sih latihan ya saya ya. Kalau Di trading baru demo. pertama kali di HSB. Baik, nanti jika ada keluh kesahnya Pak, bagaimana nanti silakan ditanyakan. Tujuannya kita di sini sharing-sharing ilmu apa yang saya miliki mungkin bisa ditularkan ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hussein. Kemudian Pak Razif Zakaria. Baik, mungkin bisa di open mic-nya Pak. Gimana kabar Bapak nih? Wah, alhamdulillah baik Pak Denny. Ya, baik. Ini untuk trading sudah berapa lama Pak? Aduh, saya lupa dari kapan bulannya. Oke, selama ini tradingnya gimana? Apakah sudah ada perkembangan untuk tradingnya atau mungkin masih bingung sana sini mencari setup, mencari teknik atau berbagai teknik atau mungkin? Kalau saya bingungnya di waktu timingnya pada saat entry point-nya. Itu aja sih. Oke, selebihnya itu saya kadang profit, kadang loss, gitu aja sih. Ya wajar Pak, yang namanya kita trading dan dagang ada loss, saya pun ada lossnya gitu. Tapi ya keren nih Pak Razif ya. Terima kasih Pak Razif. Baik, kemudian di sini ya ada Bapak Lid No Limit. Wah, Pak Lid No Limit nih, gimana kabar Bapak nih? Mungkin bisa dapat mic-nya Pak, kita sharing-sharing aja di sini Pak. Nggak ada respon ya. Mungkin sedang bikin kopi dulu mungkin atau sedang makan atau mungkin sedang menyiapkan hal yang lainnya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan, bapak-bapak dan sobat trader yang telah hadir untuk di webinar kali ini. Baik, saya perkenalkan diri ya. Saya pun di sini dapat amanah menjadi market advisor atau sebagai trade market analis. Sekali lagi, saya di sini trader dan saya pun pernah mengalami yang namanya loss atau bangkrut dulunya. Artinya tidak melulu bahwa kita itu trading langsung hebat. Wah, itu saya tanda tanya untuk perihal tersebut ya. Saya pun pernah rugi bahkan di 2009-2010 saking nekatnya saya dibelikan oleh orang tua kendaraan saya jual dan uangnya itu saya tradingkan. Ini ketika kuliah ya, lulus kuliah saya jual dan kemudian hasilnya nol. Dan webinar ke Surabaya, Medan, Semarang, ya mungkin di era waktu zaman tersebut memang untuk literasi itu memang sangat sulit, adanya pun di Kaskus dan itu pun kita sharing-sharing ya, sharing-sharing cari entry point lah. Ketika ada orang lain wah melakukan entry buy, wah sesuai dengan kita entry buy juga, itu sangat senang banget. Dan mungkin rekan-rekan sobat trader pun pernah mengalami di masa hal itu. Dan sering frustasi pasti, wah teknik ini bagus, teknik itu bagus, bahkan kita menggunakan teknikal mungkin diganti periode pada indikator moving average yang tadinya mungkin periode 7, 14, 20, 50 untuk crossing-crossingan itu pasti sering digonta-ganti, dan bahkan untuk momentumnya pun untuk osilatornya pun pasti digonta-ganti untuk periodenya. Itu saya pernah mengalami hal tersebut. Sampai kita belajar, dulu saya sampai belajar visual basic untuk bagaimana cara bikin IE. Sampai sejauh itu ketertarikan saya untuk di bidang ini. Namun sekali lagi ya, untuk rangkuman trading bulan Mei ini benar dari saya bahwa saya sendiri hanya menggunakan tools yang ada pada aplikasi, baik itu MetaTrader 5 yang disediakan HSB pun sama dengan IX atau aplikasi HSB investasi ini pun ada, hanya menggunakan beberapa tools indikator ya. Jika memang pun untuk memaksimalkan atau mengkombinasikan, saya menggunakan beberapa indikator untuk menambah konfirmasi saja, dan itu kita bisa silangkan atau bisa kita kombinasikan. Oke, saya mulai untuk rangkuman trading bulan Mei ini. Pasti sobat trader banyak yang terkena manipulasi ya di bulan Mei ini, yang sangkut pautnya mengenai yang kita ketahui adalah
dulunya pernah ada COVID ya, sehingga membuat suku bunga, sekali lagi suku bunga Amerika ini yakni naik terus. Coba kalau sobat trader di sini perhatikan, ketika rilis suku bunga tersebut pada di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu berada di pucuk. Suku bunga memang naik, tapi berada di level resisten semua atau berada di higher high. Contoh untuk dari kasus gold ini. Mungkin sobat trader jika tidak percaya ya bisa dicek 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya, munculnya suku bunga pasti akan adanya di pucuk higher high-nya ya. Mungkin sobat trader jika tidak percaya bisa cross check di tanggal di bulan sebelumnya suku bunga di tanggal 4 dan di bulan sebelumnya di tanggal ya, mungkin sobat trader bisa cek-cek ya untuk memastikan apakah yang saya bicarakan ini bohong atau tidaknya. Nah, kenapa perihal tersebut kok adanya di posisinya di higher high? Ya, itu yang harus menjadi tanda tanya kita. Ketika seiring waktu kita mengetahui hal tersebut dari segi teknikal, pastinya kita akan mengetahui ketika dia membuat higher high, pastinya akan ada koreksi. Namun biasanya kita hanya mengecek pada time frame yang kecil. Saya yakin ketika sobat trader tidak menganalisa di time frame yang lebih besar, contoh seperti time frame daily, H4, bahkan weekly, pasti di H1, time frame H1 sebagai mappingnya itu sering dibuat false break atau manipulasi. Yang entry-nya mungkin di M30 atau M15 atau M5, pasti itu sering terjadi ya. Oleh karena itu, saya di sini sharing apa yang saya lakukan selaku sebagai trader, mungkin lebih kerennya di sini pedagang, bukan pedagang ya. Ala pedagang sayur kita beli dari bandar dan jual kepada konsumen seperti itu ya. Nah, baik, saya simpulkan pada pekan pertama ya untuk gold mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini atas dasarnya ketidakpastian dari plafon utang ya. Plafon utang AS di awal bulan Mei sudah digembleng mengenai isu fundamentalnya. Namun harusnya secara logika kalau Amerika ini mempunyai utang, padahal kasarannya ya, dia ini mencetak dolar loh. Logika ya, logika sesatnya kita. Masa sih pencetak dolar bisa anjlok mata uangnya ya kan, apalagi contoh kayak Indonesia misalkan ada utang dan dia bisa mencetak rupiah, oke memang akan terjadi inflasi, tapi Amerika kita mana ada yang tahu ya kan secara logikanya. Artinya saya ke fundamental ini sebagai acuan momentum saya bahwa akan adanya ketertarikan orang-orang di mana pada emas ini secara logika akan ambil posisi sebagai buyer. Namun apakah benar kita akan menjadi sebagai buyer? Ya, pada di awal bulan benar. Hal itu bahkan dia membuat level tertinggi kan ya. Mencapai 2080 kalau nggak salah Mas Ferdi ya. Ya, mencapai level tertinggi. Ya, bahkan di 2 periode sebelumnya di level di 2070 dan 2065 itu telah ditembus level-level tertingginya. Oleh karena itu banyak fundamental menginformasikan bahwa gold ini mencapai rekor tertinggi. Ya, betul, memang rekor tertinggi. Dan namun ketika kita price action di sini mengetahui dan dia tidak menembus pada candle di 2070 close pada time frame daily, maka itu disebut rejection ya. Sekali lagi, di sini saya mengacu pada time frame daily ya. Baik, di sini akan saya jelaskan. Di tanggal 1 sampai tanggal 5 ya, di sini terdapat beberapa berita yang sangat bagus banget ya. Pertama dari ADP. Nah, biasanya ADP ini sebagai sinyal untuk kita mengetahui planning atau kedepannya kita stimulasi kedepannya, wah kira-kira NFP akan sama nih dengan ADP. Ya, ini tanggal 3 Mei. Namun untuk di bulan ini kalau nggak salah di akhir pekan ini ada NFP ya. Untuk NFP ini pergerakannya wow banget. Jika sobat trader ingin mencari entry buy dan sell, itu sebenarnya kalau kita cari di pivot point paling enak banget. Asal kita di sini harus mengecek terlebih dahulu di mana sih resisten daily-nya dan support daily-nya. Itu kita harus cross check. Sebenarnya simple trading untuk menjelang NFP ini. Kita tahu asal break entry, direction break entry, cukup pasang TP, pasti hit TP. Seperti itu ya. Nah, ini kita sudah mengetahui kesimpulannya di awal bulan di pekan pertama bahwa
dolar melempem ya kasarannya ya. Dolar melempem padahal suku bunga naik. Yang tadinya diwacanakan, saya ingat banget sebelumnya menjelang FOMC bahwa berita fundamentalnya menginformasikan bahwa suku bunga ini hawkish. Dan pada kenyataannya dovish. Tapi di balik dovish tersebut, lihat berita ekonomi untuk dolar. Hampir sebagian besar di minggu pertama yakni positif. Ya, apalagi jika kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, disinilah pemicunya. Kalau sobat trader sebagai fundamentalis pasti akan mengetahui, wah NFP-nya positif. Di sini job sebelumnya, di sini job artinya di sini negatif, tapi namun sekali lagi biasanya kalau untuk suku bunga itu dilihat dari NFP-nya, kemudian CPI dan kemudian manufaktur. Kita bisa lihat perbanding-bandingan. Kalau untuk trader fundamentalis pasti sudah mengetahui hal ini akan pergerakannya akan kemana. Apalagi ditambah dengan mengetahui kita direction break up atau breakdown, ya itu bisa terlihat dari time frame daily. Oke, dan pada pekan kedua di sini terdapatnya koreksi melalui penurunan pada pekan kedua, dan di sini kalau kita berdasarkan smart money konsep, nah yang pertama ini kan disebutnya kan akumulasi, artinya akumulasi ada momentum buyer dan seller. Ternyata dengan momentum yang sangat besar di sini seller lah telah mendominasi untuk gold. Ya, telah mendominasi untuk gold. Dan kita lihat ya, kita lihat di sini pada pekan kedua penurunan dipicu oleh kekuatan dolar AS yang menguat dan sentimen resiko yang membaik. Di sini biasanya konservatif akan mengikuti entry point. Oke, nanti bagaimana sih caranya akan kita bahas ya. Nah, dan yang ketiga, data ekonomi yang rilis selama bulan Mei, GDP ya untuk inflasi sudah ketahuan, kemudian GDP-nya sudah ketahuan. Dikabarkan bahwa The Fed ini akan melakukan kenaikan suku bunga kembali. Ini dari berdasarkan berita yang kredibel, mungkin sobat trader sering baca di FX Street, bahkan investing pun menginformasikan hal yang sama, bahkan namun di lain tempat, di berita ekonomi lain tempat mengatakan bahwa suku bunga di bulan berikutnya, di bulan Juni ini dipending ya, atau ditunda terlebih dahulu karena adanya plafon utang AS. Kalau kita mengikuti fundamental, trading menggunakan fundamental dan tidak mengecek pada teknikalnya, mungkin jika tradingnya untuk intraday harian pastinya akan sangat sulit. Fundamental baiknya saya sarankan untuk swing seperti itu ya. Karena itu tidak heran banyak swinger-swinger di sini ya. Saya sendiri swinger, saya trading hanya mengandalkan suku bunga FOMC saja. Ketika FOMC sudah ketahuan, saya akan mencari entry point yang nantinya akan di close di suku bunga berikutnya kembali. Untuk trading swing itu lebih enak, namun banyak puasanya. Tidak tiap hari trading, tidak tiap hari. Namun saya akan trading melihat momentum karena tidak hanya di gold saja trading, bisa di pair lain ya. Baik, untuk pekan keempat, di pekan kemarin atau pekan ini, ya hasilnya plafon utang AS ternyata tentatif atau kesepakatan hanya sementara. Otomatis si gold tertekan ya, tertekan. Padahal di sini sudah diketahui ya, di sini sudah ketahui bahwa hasil berita ekonomi Amerika untuk Amerika ini hasilnya positif, artinya menguat secara agregat keseluruhannya. Mungkin sobat trader bisa dicek ya, dan bisa di screenshot, dan akhirnya permainan lah di sini fundamental di mana-mana membuat kita pusing, searching tiap hari di Google bagaimana pergerakan gold hari ini, bagaimana pergerakan oil hari ini, wah hasilnya masih keceret atau masih dalam floating, itulah pastinya. Dulu saya pernah ngalamin hal seperti itu. Namun ketika kita mengetahui fundamental, adanya transaksi orang-orang rame ya, rame dan tertarik di pekan tersebut. Nah, paling enak tuh sebenarnya weekly swing tuh ya. Kita akan ambil entry point, sabar, dan setelah entry tunggu sampai suku bunga berikutnya kembali. Entry-nya enak kok. Kita ketika sudah ke break, entry di lower high. Ya, di lower high, kemudian entry lagi ketika ke break, kita entry lagi di lower high. Itu gampang caranya. Ada menggunakan Fibonacci atau menggunakan trend line di rejection atau EMA 200 ya. Oke,
Nah, ini ya pada pekan di bulan Mei ini ya, di bulan Mei ini untuk pergerakan historical dari gold ya, untuk gold. Wah, ini di level ini ya 2080 ya. Lihat di level ini dan di tahun sebelumnya tahun berapa kalau nggak salah ya 19 berapa Mas Ferdi ya. Di level ini juga di 65 ke break juga ya. Ya, dan ini di 2080 adalah level tertinggi benar. Ya, rejection di sini dan dia tidak close pada di atas candle ini ya, di sebelah kiri ini ya, dan kemudian membuat bearish engulfing, harga pullback di sini, entry point kita bisa di sini. Kalau dari segi price action ini sudah ketahuan loh, ini sudah ada direction break, bukan direction, dominan break. Kalau di time frame H4 disebutnya langsung direction break dan ini adalah pullback ya. Kalau kita mengacu supply and demand, harga rally membuat base kemudian drop. Ini kan pullback, kembali lagi ke kawasan rally base drop. Entry point di sini. Oke. Nah, itu cara dengan price action kita mengetahui bahwa adanya imbalance di sini momentum seller pemenangnya. Oke, ini masih nggak ada suaranya kah? Ada, Mungkin Pak. Pak ada ya suaranya ya. Soalnya ada yang ngechat sini tidak ada suaranya. Mungkin dari mic-nya Pak, dari mic-nya diubah terlebih dahulu jadi speaker atau jika menggunakan earset mungkin ganti ke earset ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nanti rekan-rekan atau sobat trader yang ingin mengetahui mapping atau ingin kita sharing-sharing di mana sih kita cari entry point buy, cari entry point sell, itu nanti bisa saya jelaskan ya. Oke, ini untuk data ekonomi Amerika. Biasanya untuk data ekonomi Amerika itu selalu berulang seperti ini ya. Selalu berulang dari mulai tanggal 1 hingga akhir bulan. Pastinya fundamental sudah apa, di tanggal sekian adanya data ekonomi apa, tanggal 2 ada apa, 3 apa. Biasanya tidak terpacu pada tanggal, namun urutannya ya. Sekali lagi, saya di sini ngambil ke suku bunga, namun beberapa sobat trader yang ingin mengambil di NFP pun ini bagus ya. NFP ya, NFP saya bilang NFP karena saya orang Sunda, maaf ya. NFP ya, NFP ini hasilnya yang kemarin positif ya. Itu volatilnya sangat kencang untuk NFP. Biasanya di FOMC atau FOMC biasanya sering terjadinya membuat manipulation atau false break. Itu saya kasih kisi-kisi ya. Nah, untuk pergerakan data ekonominya nih. Kita bisa lihat di sini ya. Lihat FOMC yang tadi saya jelaskan di tanggal 4 Mei. Ini ya. Ini di pucuk. Mungkin sobat trader bisa lihat di bulan sebelumnya, di bulan Januari, Februari, Maret, April pasti adanya selalu di pucuk. Dan NFP ini yang menggerakkan harga perbalikan arah. Ini. Ya ini time frame daily nih. Ini berdasarkan saya buat secara manual. Di tanggal 4 Mei itu ada berita apa, di pukul 1-nya itu ada FOMC pergerakannya sangat signifikan. Ini yang membuatnya ke level lebih tinggi di 2080. Saya di FOMC saya tidak entry, jujur. Saya tidak entry. Di NFP pun saya tidak entry. Saya entry di CPI ketika dia full back. Ketiga inilah saya bermain NFP, suku bunga, NFP, dan CPI. Namun jika sobat trader sudah entry di sini, wah bagus banget ya. Apalagi yang di FOMC di sini. Sudah entry di pucuk banget. Biasanya di sini high risk tapi double high reward. Ini udah enak banget entry di pucuk, pasang SL plus tinggal tunggu. Udah berapa nih? 2080 sampai 1953 sudah hampir pergerakannya kurang lebih $130 ya. Lebih, $130 lebih. Nah, ini untuk pergerakannya dan biasanya setiap bulan nggak jauh beda ya. Ini clue-nya saya kasih tahu. FOMC kita mengetahui beradanya di apakah di pucuk atas atau di pucuk bawah. Nah, ketika berada di pucuk atas atau dia membuat higher high, hati-hati. Hati-hati, jangan memaksakan untuk entry buy karena pada dasarnya ya fundamental itu bisa dikombinasikan dengan teknikal. Harusnya sobat trader di sini mengetahui ya, bukan sobat trader, saya sendiri. Di sini kan sudah break. Candle daily ini kan sudah di break. Kalau kita lihat kerucut di time frame yang lebih kecil, H4 atau H1, ini sudah coach
kalau dalam SMC, Smart Money Concept. Namun jika price action, di sini sudah adanya terjadinya pembalikan arah. Yang tadinya uptrend sudah menjadi downtrend. Ini NFP ini gede banget loh candlenya. Bearish engulfing ini ya. Bearish engulfing. Dan ini menjadi buying climax di FOMC ini. Oke. Clue-nya dua ya, FOMC, NFP, dan CPI. Ya, itu. Oke, kemudian kita lihat pergerakan untuk di time frame daily US oil. Lihat, di sini suku bunga, NFP lihat, dan kita lihat di sini CPI ya, CPI di sini kurang lebih CPI di sini di pullback-nya ini sudah menjadi dominan break di sini candle daily yang terakhir ini ya ke break. Ini kan kalau dalam time frame H4 atau H1 menjadi drop base drop. Oke, saya simulasikan ya. Mungkin sobat trader, apa sih? Ini Mas Denny ini bilang drop base drop atau apa dalam time frame daily kan nggak kelihatan. Nanti seiring jam terbang Pak, kalau drop base drop itu bakal tahu ya. Ketika ada candle seperti ini, anggap ini bearish ya. Bearish. Nah, ini adalah drop base drop. Ya. Rekan-rekan ini adalah drop base drop. Nah, ketika harga kembali lagi ke sini, ketika ini dia di break, artinya zona ini sudah tidak kuat. Dan ini adalah level ketahanan. Ada potensinya reversal. Artinya akan ada pembalikan arah menjadi uptrend hingga ke base berikut di atasnya. Ini drop base drop. Ya. Jika di time frame lebih kecil, nanti saya kerucutkan ke time frame lebih kecil ya. Oke, saya lanjut kembali ke PowerPoint-nya. Oke. Nah, ini untuk US oil ya, US oil, dan ini pun di zona supply. Ini ada drop, base drop, SBR, ada potensi di sini untuk rejection. Kalau ini ketembus wassalam, bisa nyampe ke 84 atau 90. Karena kita mengikuti historical dari price action, kawasan SBR, RBS, supply demand, drop, base drop ya. Itu adalah zona-zona yang asik untuk mencari entry. Kalau ini ke break, wah resisten ke break. Jelas kita mencari entry sebagai buyer. Ke break koreksi buy. TP 84 atau 90. Sesimpel itu. Ya, nah ini sekali lagi saya kasih notif. High impact untuk di bulan Juni ada NFP di tanggal 19.30, tanggal 1 Juni tepatnya. Untuk NFP di tanggal 2 Juni hari Jumat, untuk ADP-nya di tanggal 1 Juni hari Kamis ya, hari Kamis. CPI-nya tanggal 13 Juni masih jauh, dan FOMC-nya ini di tanggal 15 Juni. Ya, kita nanti mesti lihat hasil NFP ke depannya ini apa, positif atau negatif. CPI-nya positif atau negatif, tapi target Amerika ini masih jauh ya. Inflasinya di atas sekitar di 2%, masih jauh ya. Artinya suku bunga ada potensi akan ada kenaikan. Namun berita menginformasikan ditunda terlebih dahulu. Tapi kita lihat pergerakan untuk hasil ekonomi ini ya. Oke. Dan ini untuk pergerakan di US oil ya. Ketika menjelang NFP historical sebelumnya pergerakannya sangat kencang. Ini dalam open price ketika rilis fundamentalnya sampai 1 jam ke depan. Pergerakan ini cukup besar banget ya. Bisa dilihat dari 70.44 sampai 71.55. Artinya NFP ini banyak yang ditunggu ya. Oke, untuk trade plan. Oke, kita masuk ke langsung sesi tanya jawab, dan mungkin butuh mapping atau mungkin cara bagaimana sih kawasan pulse break itu akan bisa kita mengetahuinya, dan bagaimana sih cara mensiasatinya. Mungkin jika ada pertanyaan silakan sobat trader atau rekan-rekan, karena cukup sampai di sini untuk hasil dari PowerPoint-nya ya. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin akan saya mapping di Gold. Ada pertanyaan terlebih dahulu untuk rekan-rekan? Mungkin Pak Arif ada pertanyaan? Mungkin dengan aksi reaksi? Di sini tidak ada pertanyaan ya. Cukup, Pak. Cukup. Oke. Baik, untuk Pak Arif tadi kan nanya perihal cara entry point untuk momen ya. Untuk gimana sih setup, cari setup, maksudnya cari entry point ketika kita beli tidak terlalu cepat, dan mungkin atau apa, tidak terlalu cepat, maksudnya cari timing ya. Oke,
Di sini saya akan menjelaskan ya. Untuk mencari timing, saya simple. Untuk timing saya hanya butuh indikator tools, indikator, trend line dan horizontal. Saya kalau untuk mencari timing ya. Bagaimana sih untuk mencari timingnya? Gini. Ya, ini untuk gold ya. Saya kalau ingin menjadi sebagai buyer, saya tidak akan memaksakan untuk sekarang mencari entry sebagai buy. Ya. Saya tidak akan mencari entry sebagai buy. Satu, kenapa? Karena kita harus punya trade plan terlebih dahulu di mana kalau saya ingin buy, ada proses terjadinya coach atau reversal. Ya, coach atau reversal. Mungkin bahasa coach terlalu tinggi banget ya. Pembalikan arah lah, pembalikan arah ya. Pembalikan arah. Kita kan di sini punya zona nih. Kita punya zona. Satu. Kita punya zona. Oke. Kita cari zonanya ya. Di sini adalah lower low, membuat lower low, artinya di sini lower high kan ya. Nah, kalau sobat trader atau rekan-rekan ingin menjadi sebagai buyer, yakni harus ini ditembus terlebih dahulu. Ini ditembus terlebih dahulu ya. Dengan koreksinya maka kita akan mencari sebagai buy. Artinya secara reaksi harga, momentum buyer di sini telah win. Jangan ngarep sekarang kita ambil posisi buy dan TP di atas sini. Kalau ini belum ke break, ada potensi di sini tertahan dan melanjutkan harga ke bawah kembali. Begini, saya analogikan ya. Gini. Kan pada dasarnya harga tuh kita dibikin mumet ya. Harga bikin lower low, tapi harga tuh begini-begini ya. Begini. Padahal kita tahu ini adalah lower low karena ini belum di break, ini lower low. Ini lower high, ini lower low. Kita punya level. Nah, oke sobat trader sekarang buy di sini. Jangan berekspektasi, oke ini compression, tapi jangan berekspektasi harga langsung bablas ke atas terlebih dahulu. Nah, inilah momentum ada potensi untuk menahan si buyer untuk melanjutkan seller kembali. Karena zona ini adalah zona high-nya atau zona low risk-nya. Kalau di price action seperti itu. Artinya kalau ini ke break, ada potensi untuk melanjutkan harga kembali ke atas. Namun jika tidak ke break, ya bablas lagi ke bawah. Jangan harap buy di sini, buy di sini, buy di sini. Di sini sudah ada reaksi. Seller dengan volume yang begitu besar melanjutkan. Nah kalau mau cari entry buy, mending ketika dia membuat new low dengan target di SBR. Buy di sini, target di sini, jangan muluk-muluk nyampe ke sini terlebih dahulu karena dari struktur market pun di sini sudah menginformasikan bahwa downtrend. Ya, downtrend. Apalagi kita bisa mengetahui sesimpel apalagi kita mengetahui dari pergerakan menggunakan trend line. Oke, di sini lower low, lower low, lower low, ini lower high. Saya tulis ya. Lower low. Maaf, di sini bukan lower low tapi saya ganti jadi higher low ya. Higher low, HL. Kemudian ditembus menjadi lower low, sudah adanya reversal atau coach atau pembalikan arah yang tadinya downtrend menjadi uptrend, yang tadinya uptrend, higher high, higher low, higher high, kemudian lower low, downtrend. Nah, di sini kita punya level. Level inilah level lower high-nya. LH. Nah, artinya masih downtrend. Kalau ini sudah ditembus, ada potensi untuk melanjutkan ke 280. Jangan maksud saya begini, lebih baik kita menunggu LH ini ketembus, maka kita ambil posisi buy. Karena secara konservatif, tenang, market itu pasti akan koreksi. Entah sedikit, atau setengah, atau full back. Entry-nya lebih berkualitas. Itulah yang disebut yang tadi saya jawab, itulah cara kita mencari timing. Memang menunggunya lama. Nah, namun ini ketika di time frame yang lebih besar, ya, di time frame yang lebih besar, ya, ketika kembali lagi di time frame yang lebih besar, nah, pullback-nya harga gold ini bisa sampai di sini.
di 2044. Ya, di 2044. Kalau 2044 ini ketembus, ada potensi melanjutkan kembali ke atas dari segi price action. Kalau kita kerucutkan, ya ini saya screenshot ya. Ini saya ambil polanya ini higher high, higher low, higher high, higher low. Seperti ini. Higher high, higher low, higher high. Nah, kalau normalnya kan begini, namun market itu dibikin rumetnya gini. Baru ke break. Nah, ini kan sudah ketembus normalnya. Support swing higher low-nya sudah ditembus, sudah adanya pembalikan arah. Ini higher high, ini higher low, higher high, membuat lower low. Artinya akan ada koreksi. Nah, koreksi itu kan bisa menggunakan retracement di 0,5 sampai 0,6 atau pullback-nya ini bisa jadi QM ya, masih modal level, atau bisa di 0,76. Artinya kita bisa mencari entry point di zona-zona yang kita lukis, baik di 0,3 di zona ini atau di 0,5-0,6 atau pullback-nya di sini. Oke, seperti itu ya untuk mencari timingnya. Artinya kita trading itu sudah ada planning. Planningnya ini sebagai konfirmasi bahwa ada pembalikan arah yang tadinya uptrend sudah menjadi downtrend. Buktinya apa? Di sini FOMC tadinya di sini membuat higher high. NFP menggerakkan ngebreak dan CPI di sini. Nah, biasanya para swing itu ritmenya sudah diketahui di momentum ini. Yang tadi saya jelaskan, FOMC menggerakkan untuk membuat buying climax ya. Kalau di price action artinya si buyer tersebut sudah mencapai targetnya. Oke, dan NFP di sini atau NFB sudah menembus level buyer yang menahan, sudah tidak ada momentum kembali ditembus, dan CPI yang melanjutkan pergerakannya kembali. Ya. Itu dari segi fundamental dan teknikal. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan kembali? Untuk pertanyaan Bapak tadi sudah saya jawab, mungkin ingin mapping cara entry point direction break atau initial break atau mungkin cara scalping. Kalau scalping saya jarang, namun saya biasanya intraday. Sekali entry bisa 1 sampai 5 atau 10. Yang nantinya 3 atau 4 saya TP dan sisanya saya rendam. Biasanya kalau swing itu PR-nya banyak. Kita harus mantau zona-zona tersebut ditembus atau tidak. Oke, di sini saya menggunakan ini ya, MetaTrader ya, HSB juga ini ya. Nah, apalagi dengan menggunakan MetaTrader lebih simple. Oke. Saya share screen menggunakan MetaTrader. Betul nggak Mas Ferdi situ tampilannya MetaTrader 5 ya? Oke, betul ya. Nah, lihat ini untuk pair gold ya atau instrumen gold. Lebih asik sebenarnya menggunakan MetaTrader nih. Lihat tuh. Kalau misalkan sobat trader sini bingung, wah zonanya pakai line chart aja. Saya bukan aliran sesat ya. Saya selalu menggunakan line chart untuk mencari zona higher high dan higher low-nya karena lebih clear. Lihat, belum ada yang ditembus zonanya. Belum ada yang ditembus dari trend line-nya. Oke, di sini hati-hati ada zona, lihat dari sini pun sudah ditembus. Ya, kalau dari supply and demand ini disebut compression, sudah banyak sekali zona buyer di sini sudah disentuh ya. Baik, akan saya lukis. Ini zona buyer 1. Oke. Lihat. Nah, tidak heran di zona ini ditembus ya. Ini ada 1 ya, zona rally, base rally ya. Pastinya sobat trader di sini atau rekan-rekan sudah mengetahui ya, untuk rally base rally, kawasan rally, harga rally, kemudian membuat base, kemudian rally. Zona ini menjadi zona ketahanan secara objektif, akan ada bisa menjadi potensi sebagai buyer kembali. Ya, jadi kita buy SL sini dan target bisa di high-nya atau cari kawasan SNR-nya.
Ya, ini adalah zona supply and demand rumusnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 compression. Lihat berapa banyak zona demand. Ini demand. 1 disentuh pada kotak yang ini, zona rally base rally-nya. Kemudian 2 disentuh. Di sini sudah dari zona ini 1, 2, 3, 4, 5. Tidak heran ditembus. Sekarang dia berada di zona ini. Kalau zona ini ditembus, ya, ada potensi untuk ke zona ini. Ada potensi untuk ke zona ini. Biasanya ketika ada zona berhimpitan, ada zona demand berhimpitan, menganggap bahwa dulunya di sini ada momentum buyer yang telah masuk, ya, dibuat fast break, apalagi ini sudah ada SR flip, ya, ke bawah hanya untuk menjemput buyer dan harga rally, ya. Ini disebut central money, ya, karena zona ini masih fresh. Apalagi kalau kita lihat di sini di level ini ya, kecil banget ya. SL di bawahnya nih di 1.1925. Cari entry point di sini dengan target ya TP-nya di sini dulu lah kalau dia nggak ke break ya. TP1 di sini, TP2 di sini, TP3 di sini. Tuh, di zona ini nih asik untuk mencari entry sebagai buyer. Saya lagi nunggu ini dia membuat new low kembali di zona ini. Saya akan mencari entry point. Ya. Jadi gini, cara entry point saya ketika masuk ke zona ini. Ini. Dia kan punya zona. Ya. Harga membuat bawah, ya, membuat lower low kembali. Nah, ada prosesnya reversal di time frame kecil M15 atau M30 tembus. Ini sudah sebagai konfirmasi saya. Ya, konfirmasi saya akan mencari entry sebagai buy. Koreksi buy, SL di bawahnya dan target di sini, target pertama. Target kedua di atasnya. Kalau ini ke break, saya hold. Kalau nggak ke break, kelihatan dari rejection. Di sini biasanya ada candle besar, ya. Aksi reaksi di sini biasanya dia membuat apa? Compression atau spike, ya, dengan shadow doang. Kalau shadow doang ini biasanya akan melanjutkan kembali ke atas. Di sini untuk TP pertama, ya, TP pertama di lower high time frame M15-nya. Oke, itu untuk cara entry point saya untuk di gold, ya. Namun pada hasil fundamental dan kombinasi untuk gold ini ada potensi untuk melanjutkan pembalikan arah, ya, menjadi uptrend kembali. Kita lihat ini ke break atau enggak. Saya lebih dominan ini yang ke break atau enggak. Kalau ini ke break, maka lanjut sell ke bawah lagi. Namun jika tidak ke break, go to the moon. Itu saya akan ambil posisi buy. Dengan tadi cara entry point-nya ada konfirmasi reversal di time frame yang lebih kecil. Ini untuk mapping dari gold, ya. Mapping dari gold. Baik, kalau kita kerucutkan ke time frame lebih kecil, lihat ini di sini kita harus menjadi sebagai buyer, ini harus ke break terlebih dahulu. Kalau sobat trader di sini sudah ambil posisi sebagai buy, boleh, silakan karena ini sudah ada ke break, namun masih high risk. Karena ini belum ada ditembus trendline yang ini. Ya, trendline yang utama, major trendline-nya belum ditembus. Jadi disinilah diuji para sebagai buyer, dibeli, harga turun, dijual, harga naik. Toh pada dasarnya ketika ini sudah ke break, sudah mengetahui bahwa uptrend sudah berlaku, tinggal cari entry point sebagai buyer. Konservatif itu lebih aman, ya. Tinggal menunggu waktu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk gold sebelum saya lanjut ke pembahasan berikutnya. Cara mapping untuk zona-zonanya mungkin di US oil atau di pound sterling yen. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di open mic-nya, kita sharing-sharing aja. Nggak usah takut, nggak usah malu, sama-sama kita mencari rezeki dari bidang bisnis ini.
Mas Freddy, gimana, ada pertanyaan atau mungkin ada perihal yang lain mungkin? Baik, silakan rekan-rekan sobat trader nih yang sudah disampaikan sama Bapak Denny. Dari beberapa materi, dari beberapa pernyataan yang disampaikan sama Bapak Denny, apakah ada yang kurang paham mungkin pengertian bahasanya? Apakah masih bingung nih buat tarik garis-garisnya? Atau gimana sih biar bisa gambar di MT5? Nanti rekan-rekan juga bisa join juga kok di MT5-nya HSB. Kira-kira seperti itu. Yuk kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya dari rekan-rekan sobat trader sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, saya buatkan simulasi ya. Ini saya ketika klik kanan, ya, ketika klik kanan pada di screen ya, screen MetaTrader, klik kanan dia langsung terbuka seperti ini, langsung warnanya hijau dan merah candlesticknya. Itu mudah banget ya. Pertama ya, di sini akan saya obrak-abrik terlebih dahulu untuk bawaannya ya. Oke, black and white, contoh black and white ya, dalam keadaan black and white. Nah, saya akan ubah terlebih dahulu ini. Ubah terlebih dahulu ini menjadi colornya di sini color and white. Nah, color and white sudah seperti ini. Kemudian saya klik kanan ya. Mungkin bisa di screen recorder, silakan. Kemudian saya masuk ke template. Save template. Saya ubah namanya jadi default. Ketik default di sini. Default. Nah, ya, save. Yes. Nah, kemudian saya ingin buka chart baru. Klik kanan, chart window, langsung defaultnya ini berubah sesuai yang saya inginkan. Oke, begitu ya. Nah, gimana sih cara melukis supply and demand? Gampang banget. Di sini kita klik customize, cari rectangle. Tadinya rectangle ada di sini, ada di kiri. Di kiri kita cari rectangle ini, pindahkan ya, select sekali, insert. Nah, muncul rectangle-nya. Oke, muncul rectangle-nya untuk di MT5 ini. Kemudian saya pilih draw rectangle yang di atas, klik sekali. Nah, zonanya di mana? Zona rally base rally. Contoh, ini rally base rally time frame H1 untuk Australia Jepang Yen. Ya, klik sekali sampai muncul titik hitam begini, geser ke kanan. Ya, zona rally base rally. Oke. Ya, zona rally base rally. Rally base rally. Harga kembali lagi ke kawasan base dan harga turning point lagi dan trigger melanjutkan rally kembali. Seperti itu. Ini cara melukis untuk supply and demand. Ya, ini cara melukis rally base rally. Kalau drop base rally gimana? Harga drop, ya, harga drop. Ini kan turun, harga turun. Kemudian membuat base. Saya ambil yang base-nya dari sini. Nah, ini zona saya untuk mencari entry point buy. Tidak semena-mena di kawasan ini saya buy, tidak. Contoh, ya, contoh gini. Di sini ada kawasan rally base rally. Resisten, ditembus, break, ya, boss, break abstrak ya. Kemudian saya ambil rally base rally. Nah, ketika dia memasuki zona ini, saya nggak langsung entry buy. Saya mencari konfirmasi. Di mana konfirmasinya? Saya kerucutkan dari time frame H1 ke time frame yang lebih kecil, M15. Nah, minimal zona ini ditembus terlebih dahulu. Kalau dalam struktur market, di sini yang tadi saya jelaskan ya, di sini ada higher high. High, kemudian membuat lower low, kemudian membuat lower high. Sama, mau time frame kecil, time frame besar sama, ya. Lower high. Ada proses reversal, lihat. Ini reversal, dia membuat new low, rejection. Ini anggap jangan ada terlebih dahulu, anggap jangan ada. Dalam struktur market kan seperti ini. Ini ketembus, ada koreksi. Tuh lihat, koreksinya pullback. Di zona rally, base rally. Inilah zonanya.
Kalau kita ambil besar. Nah, disinilah kita cari entry point di pullback atau di koreksinya dengan target di higher high. Tidak heran di sini harga setelah membreak ada koreksi, artinya di sini sudah ada taking profit dari aksi reaksi buyer dari zona ini. Lihat, ada kawasan zona lagi, rally base rally. Saya lebih senang entry di zona RBR continue, itu lebih risknya lebih kecil ketimbang di reversal ya. Lihat, ketika dia masuk ke zona ini, saya kerucut ke time frame yang lebih kecil. Kalau ingin cari entry point ya, ke break gak nih? Wah, ke break. Ini ke break nih. Ke break, lihat. Tuh. Di sini nggak ke break. 1, 2, 3, 4, 5 ke break, koreksi. Kita bisa cari entry point. Di sini kita punya, kalau yang sudah paham smart money concept, ada SR flip. Buat fast break, inilah zona untuk mencari entry point. Tuh, hit kan? Hit di sini di zona ini. Terus lanjut TP-nya di mana? TP-nya di sini. Ikutin aja alur pergerakan. Nah, TP-nya di sini. Lihat ketika dia ada break, ketika sudah take profit, break, rally base rally kembali. Lihat, di sini nggak ada ke break, nggak ada candle di bawah zona ini. Kita harus cari entry point, ini harus ke break terlebih dahulu. Wah, ini ke break nih. Ke break. Ada prosesnya reversal. Setelah dia melakukan reversal, ada koreksi. Tuh, koreksi lagi. Entry point lagi sebagai buy. Target di sini. Seperti itu. Dan terus berulang. Mau intraday, mau ini. Inilah, namun dari swing ini, maksudnya gini, dari intraday seperti ini, ya, ketika swing, kita harus melihat ada proses break nggak. Kalau break hold, kalau nggak break, mau nggak mau, TP manual. Lihat, di sini sudah ada proses pembalikan arah. Higher high, higher low, berarti di sini jadi higher low, membuat lower low. Lihat, ketika dia break, ada koreksi. Koreksi, di sini ada drop, membuat new low, membuat resisten, pullback, entry. Target di sini. Jangan muluk-muluk entry-nya di bawah. Jangan muluk-muluk entry di bawah sini. Kalau selama ada zona di sini seperti rally base, drop base rally, cukup kita TP-nya itu sesuai. Makanya di sini trade plan itu kita tahu SL kita di atas ini dan target TP-nya di sini. Nah, fungsinya support dan resistance itu adalah untuk target take profit kita dan stop loss kita. Salah satunya untuk membuat lihat ketika dia membuat new low dari break ini, harga lihat fullback. Fullback-nya ini 100%, 20%. Oke, sampai sini ada pertanyaan kembali? Enggak ada, Pak. Saya belajar ada, ya? nanti Pak ya. Sudah kelas sampai Pak. Bagaimana Pak? Pak Muhammad Hussein ya? Enggak, Pak, nanti mungkin saya menerapkan metode Bapak ini setelah saya kelas, mungkin langsung ingin praktek coba di cara komputer. Ya. Ini untuk coret-coret seperti ini, Pak. Ya, jujur saya pertama kali dulu trading untuk semua menggunakan indikator, saya gunakan. Namun dengan seperti ini saya lebih awas. Jadi artinya gini, ketika mencari momentum atau timing, kita harus menunggu adanya proses break terlebih dahulu. Toh basicnya pun sama semuanya. Ketika resisten di break membuat resisten baru, akan adanya proses koreksi. Dan apalagi ditambah dengan supply and demand. Sebenarnya kita hanya menunggu momentum itu tersebut, menunggu ketika ini di break pun kita nggak entry. Kalau kita entry sell di sini, gila. Lihat, mampu nggak nahan ini? Artinya saya akan menunggu di sini kawasan membuat lower high itu terbentuk atau fullback ke lower high itu terbentuk. Nah, biasanya price action itu selalu mengandalkan pada dengan pola. Mungkin itu double bottom, triple bottom, pattern mungkin wedges atau triangle. Ya, hal itulah. Triangle aja sebenarnya itu ada proses break-breakan. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Contoh misalkan. Triangle kan seperti ini ya. Nah, ketika ini ke break, pasti ada retest.
pertama kali ini disebut direction break. Entry di sini dan dia membuat tiger high akan ada pullback. Entah sedikit atau setengah atau pullback. Nah, ya ada 3 ya. Ini entry yang low risk, SL-nya di bawah dengan target biasanya di atas di sini. Ini pun dari pattern. Pattern pun sudah menginformasikan kalau kita menggunakan trend line ada 3 resisten, 1, 2, 3 dan 4 ditembus, ini sudah ada break. Artinya support dan resisten itu kita bisa mengetahui historical harga. Ya, sudah mengetahui historical harga di mana tahu kita sebagai buyer ya dan mengetahui di mana kita sebagai seller. Dari mana taunya? Cukup simpel kok, ada proses break ketika apalagi ketika zona seperti ini Pak ya. Rekan-rekan, zona seperti ini saya paling asik ketika ada break. Saya nggak langsung entry di sini. Saya nunggu harga balik lagi ke kawasan zona ini. Entry atau secara pullback bisa di middle-nya. Biasanya dia di sini membuat reaksi 2 support. 2 support, wah semakin jelas. Untuk nge-break doang langsung to the moon. Seperti itu. Pasti rekan-rekan dan sobat trader semua sering ngalamin seperti itu. Hati-hati ya. Saya sebelumnya sudah menjelaskan signifikan SNR untuk di pekan lalu dan SR flip. SR flip itu seperti ini. Ada support 2 berjejer ya. Kemudian harga ditembus seolah-olah break. Nah, di sini reaksi ini sederhana. Kita menunggu buy itu. Kenapa saya bilang tadi menunggu buy itu harus menunggu ini kan swingnya kan dari sini ya. High-nya dari sini, low-nya di sini. Karena itulah sebagai konservatif kita harus menunggu ini break terlebih dahulu agar tidak terjadinya false break. Ketika di break maka kita bisa entry koreksi. Itulah fungsinya. Kalau sobat trader misalkan entry buy di sini, oh silakan kalau ingin ambil high risk. Ya, mungkin ada potensi dia melanjutkan ke bawah kembali. Fungsinya ini kita untuk menghindari terjadinya false break atau manipulasi. Biasanya ada SR flip ini, nge-break ini ya hanya untuk menyentuh entry-nya BP atau big player. Dengan menyentuh cucuk ke bawah sedikit langsung to the moon. Nah, setelah to the moon ini, wah bagus. Biasanya kan ada retest di time frame yang lebih kecil M15. Ada shadow nyucuk di sini atau di M5. Entry point di sini. Direction break ini namanya. Saya lebih senang entry seperti ini. Lebih terukur. SL saya di bawahnya dan target saya bisa diketahui di sebelahnya. Karena secara struktur market kita sudah mengetahui nggak ngonong ini. Ya, ini ke break adanya reversal. Ini basicnya trading loh. Ini basicnya trading. Jujur, ini basicnya trading. Baik menggunakan indikator pun biasanya ketika EMA di sini ada golden cross. Golden cross itu biasanya ketika ini ke break. Di sinilah muncul. Dan nah mungkin kan kita sebagai di sini ingin membeli di harga murah, mindset kita dan jual di harga tertinggi, beli di murah artinya kita masih menunggu koreksi di zona ini atau di zona pullback-nya di sini. Buy artinya SL kita lebih terukur, kita tahu stop loss kita di mana. Nah, fungsinya yang saya bilang konservatif, ada proses terjadinya reversal tuh ini untuk menghindari ya false break atau manipulasi. Seperti itu. Itu adalah jawaban dari untuk cara mengantisipasi untuk timingnya. Dan ketika sobat trader entry buy di sini, betul entry, tapi ketika koreksinya belum secara utuh, ya mungkin dia akan ada pullback di zona ini sampai sini, ya di zona ini sobat trader sudah di cut loss dan harga tiba-tiba wah melambung tinggi. Dan secara historikal kita sudah mengetahui ini adanya false break. Ya, false break untuk menyentuh buyer di sini kita entry, ya entry di sini silakan kalau mau ambil high risk, ya mau ambil high risk tapi double reward di sini. Namun ketika konservatif masih menunggu timing untuk ini ke break. Ini ke break, koreksi baru entry point. Seperti itu ya. Itulah kenapa kebanyakan kita tidak mengetahui struktur market untuk mengetahui hal ini, mengetahui struktur market itu untuk mencari timing. Adanya reversal
dan kemudian koreksi entry. Entah apapun itu di time frame yang lebih kecil, di continue atau di pembalikan tren, ya caranya sama. Ya, caranya sama. Kalau secara historical atau aksi reaksi pergerakan harga, ketika ada momentum buyer di sini, ya buyer kemudian ditembus, ya kemudian buyer melakukan turning point kembali, momentumnya sangat kuat. Nah sekarang saya andaikan ya, momentum seller kalau ini adalah duit, ya di sini oke 70.000. Ini kan lebih besar dari sini ke sini. Kalau ini mungkin angka 6, ini angka 3, ini angka 9. Selisihnya udah beda. 6 ke angka 3 berapa? Hanya 3. Sekarang 3 ke 9 berapa selisihnya? 6. Kan lebih gede ini. Buyer telah win. Ya. Baik, dari segi timbangan pun harusnya kita sudah mengetahui. Ketika ada momentum di sini, ada timbangan ya. Timbangan di sini 5 kilo, di sini 8 kilo. Pergerakan kan condongnya ke sini turun. Ini kan volume yang lebih besar. Oke, di sini sebenarnya sudah kejawab dari hukum permintaan dan penawaran. Pada dasarnya, aksi dan reaksi harga itu kita mengetahui dari ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada proses reversal. Reversal itu memang sulit untuk menunggunya. Biasanya tidak sabar kita untuk mencari entry point-nya. Biasanya, dulu saya sering begini. Menganggap, wah ini saya akan ambil posisi buy. Ya, buy di sini. Boleh buy. Tapi ini kan belum kebentuk. Belum kebentuk adanya proses reversal ini ditembus. Tiba-tiba harga lanjut, wah keceret, wah akhirnya MC. Di sini kita mungkin banyak strategi trading yang ngekompon di bawah terus martingale ya. Averaging ya, atau sebutnya martingale apa? Oh, averaging ya. Di sini 0,1, 0,2, 0,3 dana tidak mencukupi. Akhirnya MC. Padahal dia sudah tahu cara entry yang benarnya. Ketika ada ini ingin menjadi sebagai buyer, nunggu ini terbreak terlebih dahulu. Resisten ini di break terlebih dahulu atau ditembus terlebih dahulu dengan koreksinya, maka entry baru boleh kita mencari entry itu. SL udah ketahuan di bawahnya dengan target di sini, target pertama. Target kedua, biasanya di sini ada kawasan drop base drop di sini. Lebih terukur, lebih punya planning. Ya, itu historical kenapa ambil posisi sebagai buyer ketika ada proses konfirmasi atau reversal. Jadi cirinya apa? Baik dari candle, gampang banget candle. Ya, di time frame yang lebih besar. Lihat, ini ada proses pembalikan arah. Ini saya akan ambil di SAUUSD. Nah, lihat, ini ada proses pembalikan arah. Ini ke break, rally base rally ini. Ke break, ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Tuh, di break ya, di break koreksi. Ini sudah ada pembalikan arah. Lihat dari sini pun sudah terlihat resisten ditembus, membuat tiger high, tiger low, akhirnya ditembus ini zona. Oke, time H1 lebih clear. Lihat di sini ada rally base rally, ditembus, harga koreksi membuat compression. Lihat, ditembus berada di bawah. Namun ini dibuat pulse break terlebih dahulu. Lihat. Ketika ada pulse break, zona ini kita lihat di kiri QM. Ini Quasimodo level ya. Banyak mungkin udah nggak asing QM itu berbeda dengan triple bottom atau double bottom. Nah, untuk QM itu saya jelaskan historicalnya seperti ini ya. Nah, QM itu sebenarnya gini. Nah, high, low, tiger high, ada lower low. Ini kan reversal. Kita mencari entry point di bahu kiri di sini. Dengan target di lower low ini. Ini kan QM. QM itu dari mana? Ya ini, ada low yang ditebus ketidakseimbangan momentum. Buyer itu kalau dihitung di sini angka 5,
di sini 10, di sini kan lebih rendah. Mungkin angka 3. Nah, dari 10 ke 3 selisihnya udah 7. 5 ke 10 selisihnya 5. Kan momentum lebih gede seller. Nah, carilah momen seperti ini untuk cari entry point. Dengan SL di atasnya, dengan risk ratio 1:3. Fokus terlebih dahulu. Dengan pattern, mungkin ini sebutnya pattern ya, pattern QM ya, namun saya bilangnya ini ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Banyak orang ini bilang QM, Quasimodo level. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan kembali. Oke, ada pertanyaan. Oke, baik. Kalaupun tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa masih bingung untuk perihal ini ya, perihal kelas ini. Nanti bisa ditanyakan dari basic pun tidak masalah mengenai SMC, Smart Money Concept, cara trading direction break, support resisten, SR flip, signifikan SNR, atau cara menggunakan supply and demand, bisa di kelas one-on-one dan dimulai pukul 3 sampai pukul 5 setiap 1 jam. Itu bisa sharing-sharing Pak ya, rekan-rekan bisa sharing-sharing. Kita sharing-sharing mengenai fundamental, teknikal, kira-kira kita sama-sama saling mapping. Tenang, di sini saya bukannya menggurui atau saya sebagai profesor, tidak. Saya sebagai trader dan apa yang saya miliki ilmu sebenarnya basic, hanya menggunakan tool trend line dan horizontal saja, di mana ada proses break dan fast break itu ya, dengan aksi reaksi. Seperti contoh seperti ini di break, saya akan ambil posisi sebagai buy. Sederhana, dikoreksinya dengan SL di bawahnya dengan target di sini. Ya, seperti itu. Saya mencari momentum, ada ketidakseimbangan, ada momentum resisten yang lebih tinggi dibanding resisten sebelumnya. Kalau mau saya pun sama. Ketika ini ke break, saya akan entry, mungkin bisa di retestnya dengan target di sini. Seperti itu. Artinya di sini momentum seller telah memenangkan dari konsolidasi sideways ini. Sederhana, ini cara konsolidasi untuk dari sideways. Kalau bagaimana cara uptrendnya? Sederhana, ada proses ditembus, entry di sini, SL di bawahnya, target di sini. Nah, biasanya ini jeda ke sini tidak sejam, 2 jam, 3 jam. Mungkin bisa 3 hari atau 2 hari. Kalau di time frame H1 dan M30. Nah, menunggu inilah yang sabar diuji ya. Tidak nganu-nganu, maksudnya tidak nganu-nganu langsung entry buy di sini padahal harga belum clear timingnya. Ketika memasuki di sini ya, ada zona, ini kan zona ya, zona validasinya kita resisten, uptrend, 1 dapat buyer lebih berpotensi karena ngikutin tren. Kedua, ada zona yang tadi membuat gini ya, di sini ada resisten yang benar, ditembus, sama lagi koreksi buy, SL di bawah, target di sini untuk mencari trading hariannya. Kalau ini ke break, lanjut hold dan lihat di samping kirinya di mana resistennya dan TP di situ, TP kedua. Entry-nya lebih clear, entry-nya lebih terstruktur. Seperti itu. Saya hanya menggunakan horizontal line dan trend line. Oke, kalau jika tidak ada pertanyaan dan tidak ada kelanjutannya, mungkin sampai di sini untuk webinarnya. Jadi kesimpulannya untuk salah satu produk gold ya, yang tadinya ada potensi suku bunga tersebut ya, 2 fundamental menyatakan bahwa suku bunga akan ada dinaikan jika dari hasil NFP-nya ke depannya. Namun dari plafon utang tadi kita bisa mengetahui ada penundaan ya untuk di bulan Juni ini. Namun kita tunggu lihat hasilnya seperti apa, karena untuk perihal tersebut di sini masih dalam wacana dua-duanya ya, masih dalam wacana. Namun perspektif saya di sini ingin mencari sebagai seller ya, dengan adanya di zona yang tadi di sini ya. Ini untuk kesimpulannya
Kalau untuk di gold tadi sudah saya jelaskan. Sebagai buyer pun tadi sudah saya jelaskan di mana mencari entry sebagai buyer dan di mana mencari entry sebagai seller. Oke, nah ini dia. Di sini kalau ini ke break saya akan menjadi sebagai buyer. Kalau ini membuat new low, saya akan mencari entry point di sini ya. Kalau ingin menjadi sebagai buyer. Ya, namun untuk struktur market hari ini masih dalam posisi trend sell ya. Artinya di sini potensi suku bunga The Fed ada potensi untuk menaikkan suku bunga, artinya dolar akan menguat dari hasil reaksi untuk kesimpulan dari suku bunga yang berikutnya ya. Namun batasan buyer ada zona-zona yakni di sini. Hati-hati yang buyer di sini ada potensi mungkin untuk pembalikan arah di time frame yang lebih besar untuk melanjutkan ya. Zona-zona inilah zona-zona yang penting di sini ya. Kalau ingin menjadi sebagai seller, karena itulah di sini tadi saya informasikan di sini sudah ada bikin SR flip 2 support, hati-hati pas ada potensi ini untuk membuat new low dan melanjutkan langsung push ke atas. Ya, kalau ini ke push ke atas berarti LH sudah ketembus. Ya, LH sudah ketembus. Contoh ini ya, dia ke bawah sini skenario-nya kita bisa ambil entry sebagai buyer dengan target di sini. Jangan memaksakan ke atas terlebih dahulu. Kalau ini ketembus, hold sampai di sini. Nah, di sini kita bisa cari entry point sebagai seller dengan target ini sudah direspek 2 kali, artinya akan ada potensi melanjutkan ke bawahnya kembali. Ya, karena mencarilah zona yang fresh. Oke, ini ada pertanyaan. Kak, apakah karena fundamental suatu negara selalu terhadap perubahan tren? Iya Pak, jelas. Fundamental akan berpengaruh Pak. Serius, untuk pasal pian. Benar, fundamental akan berpengaruh. Namun, tidak per hari-harinya. Fundamental itu dirasakan jangka panjang. Ya, jangka panjang. Begini, ketika kemarin FOMC ya, FOMC di sini diinformasikan kebijakannya hawkish dan dovish ya. Tapi kenyataannya lihat berikutnya. NFP di sini malah membantai buyer. Membantai buyer dan pullback-nya di CPI. CPI di sini barulah mengepush untuk melanjutkan seller untuk menjadi downtrend. Oke. Artinya fundamental itu dirasakan nggak per hari-harinya. Dengan teknikalah kita bisa mengetahui aksi reaksi untuk kelanjutannya. Seperti itu. Kalau misalkan fundamental hasilnya positif, kita buy, oke. Misalkan dalam mungkin 15 menit 20 menit profit. Oke, bagus misalkan. Ya kan, kalau memang hasilnya seperti itu bagus, nggak akan mungkin ada orang yang trading fundamental itu nggak ada yang loss, profit semua. Saya rasa kalau kita hanya berdasarkan fundamental di hari-hari tersebut, tidak meyakinkan itu 100% menurut saya. Alangkah baiknya fundamental kita mengetahui momentum tersebut. Contoh FOMC ini yang kemarin diinformasikannya hawkish, tapi dovish ya untuk FOMC kemarin. Tapi kenyataannya lihat harga malah dolar menguat, harga turun ke bawah. Oke. Dan lihat CPI hasilnya. Padahal CPI target Amerika itu masih jauh 2%. Namun kemarin hasilnya positif ya. Hasilnya positif, sedikit positif, tapi lihat pergerakannya. Sini. Pergerakannya. Dolar menguat semenjak dari CPI ini. Dimulai dari lower high ini dan harga terus push rally hingga ke bawah. Oke. Sekali lagi, zona LH ini perlu diawasi ya. Jangan ngarep harga sampai di atas, target TP-nya di sini terlebih dahulu. Kalau ini ketembus, hold sampai atas. Kalau nggak ketembus, ada potensi melanjutkan ke bawah kembali. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian untuk hasil kesimpulan hari ini. Ya, untuk sekali lagi, untuk edukasi ini spekulasi tidak menjamin kemenangan. Ya, dan selalu jaga resiko. Ya, selalu gunakan risk reward yang terukur ya. Contoh 1:2 dan selalu gunakan SL.
untuk meminimalisir dan menghindari margin call. Oke, saya rasa saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan ke Mas Ferry. Siap, baik. Terima kasih Bapak Denny. Luar biasa nih untuk materi yang diberikan. Kesimpulannya adalah dari beberapa informasi data rilis yang sudah disampaikan, ya itu pasti akan berulang. Terlebih di minggu ini. Di minggu ini, tepatnya di Kamis, itu dia udah mulai masuk awal bulan Juni. Di bulan Juni itu sudah banyak sekali data-data yang menunggu, seperti data ADP di jam 7:30 malam, lalu di hari Jumat itu di jam 7:30 malam terkait non-farm payroll. Non-farm payroll itu adalah rilis data tentang tenaga kerja di Amerika, tidak meliputi sektor pertanian, dan di mana ketika data rilis ini dirilis itu pasti harga bergejolak, kira-kira seperti itu. Untuk rekan-rekan, siapkan ketahanan dana yang cukup, jangan lupa terapkan manajemen risiko supaya kita bisa terhindar dari yang namanya stock out ataupun margin call, kira-kira begitu Bapak ya. Kalau misalkan nanti ada rekan-rekan sobat trader yang ingin edukasi lebih dalam lagi, nanti kalian bisa bikin jadwal janji dengan Bapak Denny melalui aplikasi HSB di edukasi one-on-one. Silakan rekan-rekan bisa atur jadwalnya sendiri, kalian atur waktunya sendiri, kapan ada waktu, kalian bisa tanyakan langsung dengan Bapak Denny. Sekiranya begitu untuk informasi malam ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadirannya rekan-rekan, dan untuk acara webinar di minggu depan nanti bisa kita informasikan untuk baikan linknya. Kira-kira begitu Bapak-Bapak. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam.